Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku akan ngajak teman-teman sekalian make upan pakai produknya Oriflame, sekalian sharing gimana sih caranya merekrut, dan rekrutan kita ini adalah tipe pebisnis guys ya. Jadi ini bener-bener aku baru selesai mandi, belum make upan sama sekali. Kita nanti make upan sambil bahas bisnis. Nah guys, jadi sebelum aku make upan, aku pastiin aku pakai step by step ini dulu. Jadi wajah kan udah dibersihin nih. Jadi aku pakai dulu pembersihnya, toner, terus baru aku pakai essence, baru deh nanti aku masukin segala fondi, bedak apa segala macam. Tapi pastiin kita pakai 3. Well guys, siapa sih di sini yang nggak kepengen punya rekrutan, tapi rekrutannya itu tipe pebisnis? Karena kan kalau misalnya kita dapat rekrutan yang tipe pebisnis tuh, dia mau ya diajakin kerjasama dengan kita, terus mau diarahin, mau dibimbing, dan mau dibina. Tapi gimana ya cara ngedapetinnya itu gitu kan? Dibilang gampang enggak, dibilang susah juga sebenarnya enggak loh. Terus cara aku buat ngerapetin tipe pebisnis tuh kayak gimana sih? Nanti aku bakalan share di sini, teman-teman. Simpel banget sebenarnya. Banyak cara, tapi aku singkat jadi 5 tahapan aja atau 5 poin aja. Dan ini yang paling aku suka, ya ini pakai essence-nya dari Sinovace yang Skin Priming Essence ini. Jadi kalau misalnya kamu mau pakai skincare, mau pakai alat makeup Oriflame gitu ya, atau kamu punya skincare lain, tapi pastiin deh kamu pakai essence-nya dulu. Jadi ini tuh kayak bikin apapun yang kamu pakai di kulit kamu itu ngeresep seperti itu, cenah ya. Ini tuh penampakan muka aku ya, aduh ya ampun, gak kuat gue ngelihatnya karena udah bagus banget gitu loh, tinggal bekas-bekasnya doang. Oke, sambil ini kering ya. Jadi guys, yang pertama aku lakukan waktu aku ngedapetin para tim pebisnis gitu ya, bahkan satu tim pebisnis ini yang jadi partner aku ke Bangkok juga, alias sama-sama ngedapetin reward Bangkok. Nah, 5 hal yang aku lakuin ini bener-bener ngefek banget. Jadi minimal kayak 2 bulan, 3 bulan sekali itu pasti aku kayak dapet deh gitu tipe pebisnis yang mau jalan juga sama aku dalam waktu yang cukup lama ya. Ibaratnya walaupun WP-nya udah habis, mereka tetap mau jalan sama aku kayak gitu. Itu kan namanya bisa dibilang tipe pebisnis juga ya. Jadi memang dia tetap berjalan walaupun memang nggak ada benefit apa-apa nih. Maksudnya nggak ada hadiah apa-apa nih buat dia gitu. Oke, jadi step yang pertama itu teman-teman wajib bisa dan mau branding yang keren dan konsisten di sosial media. Misalnya teman-teman punyanya cuman Instagram, ya udah nggak apa-apa, atau cuman punyanya Facebook, ya udah nggak apa-apa, tapi maksimalin di sosmed tersebut gitu. Kalau aku, sosmednya yang aku gunain itu adalah Instagram, WA, dan juga TikTok. Jadi aku cuman maksimalin di situ aja. Kalau kamu pengen dapet tipe yang pebisnis ya gitu, kamu mesti bagusin dulu tuh Instagram kamu, Facebook kamu, TikTok kamu gitu kan. Terus apa yang kamu posting itu bener-bener niat, jadi nggak cuma sekedar posting aja kayak gitu. Nah, postingan yang keren gitu kan, brandingan yang oke gitu ya, itu sangat menentukan sekali loh teman-teman karakter yang ada di tim kita. Misalnya nih kayak aku deskripsiin dulu diri aku. Aku adalah pasangan muda gitu kan, yang gila nyari duit gitu kan, suka kumpul-kumpul, suka mengikuti perkembangan zaman gitu kan, suka juga ngebahas hal-hal yang berbau tentang produk kecantikan, produk make up gitu kan. Terus aku juga tipikal orang yang mau ngelakuin apa aja yang penting dapat duit gitu, duit yang halal gitu ya. Nah, dari karakter yang kita deskripsiin dari diri kita, itulah yang kita tonjolkan dan itulah yang kita pamerkan di sosial media. Jadi kita branding keren versinya kita sendiri gitu. Mungkin keren menurut aku, belum tentu keren menurut teman-teman. Jadi tetap versi kerennya itu adalah versinya diri teman sendiri gitu ya. Aduh kak, tapi followers aku tuh sedikit kayak gitu kan. Nah, untuk membangun branding yang keren itu nggak harus punya followers yang banyak. Nah, kadang ini nih yang masih salah persepsinya dari teman-teman, khususnya yang baru-baru gitu kan ya. Yang masih aja berpikir kalau brandingan yang keren itu hanya untuk selebgram yang followersnya banyak. Padahal namanya kita bangun di sosial media ya, nggak bisa tuh sosial media kita tuh tiba-tiba langsung keren, tiba-tiba langsung banyak followersnya gitu kan ya.
nggak bisa itu semua gitu ya, harus kita bangun dari followers kita masih sedikit kayak gitu. Jadi kalau misalnya nih teman-teman pengen terlihat keren di sosial media gitu kan ya, brandingannya, teman-teman tuh harus mau banyak belajar. Banyak belajarnya itu dalam hal apa aja sih gitu ya. Banyak teman-teman, kayak misalnya teman-teman lagi suka sama salah satu produknya Oriflame yang body cream, teman-teman bisa tuh branding, pegang produknya, terus teman-teman edit deh di Canva gitu ya. Kalau teman-teman gak bisa pakai Canva, teman-teman bisa lihat tutorialnya itu di YouTube. Nah, tinggal teman-teman ikutin aja kayak gitu ya. Atau teman-teman bisa edit versinya teman-teman sendiri kayak gitu. Terus kalau teman-teman bikin video, pastiin tuh videonya itu yang memang bener-bener gambarnya terang, terus apa yang kita sampaikan itu bener-bener detail dari manfaat produk, kandungan produk kayak gitu kan ya. Nah, itu semua itu nggak perlu punya bakat pinter ngomong guys. Jadi kenapa sih kita harus branding yang keren? Jadi ibaratnya kayak gini, kalau kita mau dapetin seorang member yang pebisnis gitu ya, member pebisnis itu sejenis kayak kupu-kupu. Jadi kupu-kupu itu kan sebelum dia terbang berproses dulu tuh dari kepompong, bahkan sebelum kepompong jadi ulet dulu gitu kan ya. Nah, kita tuh butuh orang-orang yang mau berproses bareng sama kita. Sedangkan kupu-kupu itu suka dengan taman yang indah. Jadi kalau kamu pengen dapet tipe pebisnis, kamu buat deh sosial media kamu itu seperti taman, taman yang indah, taman yang menarik, yang ngebuat orang itu, aduh kayaknya aku enak deh join sama dia gitu ya, komunitasnya rame gitu, terus dianya juga aktif di sosial media, terus dia juga anaknya tuh gaul gitu kan, kayaknya anaknya juga nge-hype gitu ya. Terus sosial media juga dia juga bagus kayak gitu. Nah, untuk menciptakan karakter sosial media kita itu bagus atau enggaknya gitu kan, itu balik lagi ke segmen pasarnya kita. Nah, segmen pasarnya aku pastinya akan berbeda dengan segmen pasarnya teman-teman. Kalau aku kan rentan usianya gitu ya, dari usia 25 tahun ke atas gitu kan, yang udah pada merit gitu kan ya, terus ada punya anak gitu. Nah, jadi aku tuh selalu nge-branding yang memang hal-halnya itu relate sama followers aku gitu. Jadi aku bahas itu adalah tentang kayak dunia perumah tanggaan kayak gitu kan gitu. Terus ngebahas tentang kenapa sih istri itu mesti bekerja walaupun suami juga udah bagus gitu pekerjaannya, gitu-gitu yang aku share di sosial media aku gitu kan. Terus aku juga meng-share cara aku gitu kan mengubah pengeluaran pembelian skincare, personal care itu menjadi uang bersama Oriflame kayak gitu. Jadi yang aku buat tuh kayak gitu gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman yang memang masih kuliahan, masih muda, kalau teman-teman followersnya anak kuliahan juga, terus teman-teman cerita tentang aku pasti nggak relate banget kan gitu. Jadi teman-teman cerita tentang hal yang relate gitu ya dengan followersnya teman-teman, tapi tetap berkaitan sama si Oriflame-nya kayak gitu. Kalau anak kuliahan gimana contohnya? Contoh misalnya kayak gini, aku dari Oriflame, jualan Oriflame, aku sekarang bisa loh gitu kan, minimal gitu kan sebagai pemula bisa beli kuota tanpa minta uang orang tua kayak gitu kan. Atau buat teman-teman yang udah menerjunkan serius gitu, udah punya penghasilan 1 sampai 2 jutaan, teman-teman bisa cerita kayak teman-teman tuh kuliah nggak minta duit lagi dari orang tua, tapi duitnya itu dari bonusnya Oriflame kayak gitu-gitu yang diceritain. Tapi kalau untuk yang baru pemula ini, jual aja keuntungan penjualannya teman-teman. Kalau bisa teman-teman rekap tuh keuntungan jualannya ya, pemasukan, pengeluaran, harga member, harga non member. Nah, itu teman-teman tulisin di buku, terus teman-teman capture, terus teman-teman ceritain bergabung Oriflame 1 minggu 2 minggu dapatnya sekian-sekian. Lumayan ya kalau dikalkulasin dalam 1 bulan berarti aku dapatnya berapa. Dan pastiin juga brandingnya itu konsisten. Jadi jangan brandingnya itu hari ini branding full sampai bertitik-titik kayak Aukarin ya, terus besoknya tuh ngilang sampai 1 minggu kemudian. Nah, itu percuma aja gitu guys. Jadi mendingan brandingan itu gitu kan minimal 10 slide ya, ngebahas tentang Oriflame, baik itu mau produknya gitu kan, atau mau ngebahas peluang bisnisnya, tapi yang penting tuh konsistennya. Dan untuk tips yang kedua, teman-teman harus punya data. Kalau kerja nggak pakai data, itu kita itu kayak kerja di atas angin, alias
nggak ingat apa yang mau kita kerjain dan siapa aja sih yang mau kita tawarin untuk peluang bisnis Oriflame. Jadi aku pengen bikin bulu mata yang super lentik ya. Jadi diawali dengan si maskara Tremendos yang warna ungu ini, pasti udah tau lah ya. Baru nanti kita lapisin lagi dengan maskara yang satu ini warna kuning. Oke, balik lagi ya. Untuk tips yang kedua ini, teman-teman harus kerja berdasarkan data. Kerja berdasarkan data itu seperti apa sih? Jadi, teman-teman harus punya buku kerjanya sendiri. Nih, walaupun teman-teman pemula, tetap ya pakai buku, baik pemula maupun juga udah lama memberan di Oriflame. Jadi, teman-teman itu mesti punya tuh buku yang isinya nulisin bank nama, alias orang-orang yang bakal diprospek. Nah, bank nama ini juga mesti spesifik. Jadi kalau misalnya nih kamu mau prospek orang, kamu tulis dulu tuh siapa-siapa aja yang mau kamu tawarin. Bisa dimulai dari teman TK, teman SD gitu kan, teman SMP, SMA, teman kuliah, teman main, tetangga, teman kerja zaman dulu gitu kan. Nah, itu teman-teman tulis deh, nanti dikasih keterangan gitu ya. Dia ini tipikal orang yang gila duit nggak ya gitu, maksudnya suka nggak ya gitu ya ngasilin duit. Kan ada ya, kita tuh pasti punya teman ada yang emang kerjanya itu hobinya belanja aja, kerjanya ada yang cuma nontonin aja, kerjanya itu ada yang memang diajakin kerja apa aja tuh dia mau gitu. Nah, kamu spesifikasi ini mana sih orang-orang yang sekiranya gila duit sama orang-orang yang cuma jadi pemakai doang. Untuk teman-teman kamu yang sekiranya karakternya itu dia gila duit, ini teman-teman bisa tawarin peluang bisnisnya Oriflame. Nah, kalau kita mau punya tim pebisnis, yang ditawarin itu jangan hadiah-hadiah WP-nya, tapi hadiah jalan-jalan dan jenjang karirnya Oriflame. Apalagi tahun ini tuh ya, hadiah kita itu kan ke Seoul ya. Jadi ditawarin itu guys, jangan ditawarin WP-nya. Karena kalau misalnya ditawarin WP-nya, dia bakalan apa ya, secara psikologis dia itu hanya memikirkan atau nganggep Oriflame itu ya cuman pekerjaan sementara aja kayak gitu kan, karena yang dikejar juga cuman WP. Bayangin kalau misalnya dia punya duit coba untuk beli 100 poin, ya udah cuma sebatas ngejar WP doang kan. Tapi kalau misalnya temen-temen gitu ya nawarinnya yang jalan-jalan ke Koreanya, ke Korea, iya ke Seoulnya gitu ya, ya dia tahu gitu kalau di Oriflame ini nggak bisa bim salah bim, harus pakai proses. Nah, kalau kita udah tawarin yang gede-gedenya gitu, secara psikologis nih orang yang kita tawarin itu dia mau sabar ketika sebulan 2 bulan gitu ya belum ada hasilnya di dia, atau dia belum bisa nih minimal manajer, tapi dia tahu karena dia mau ngejar hal-hal yang besar, jadi dia tahu dia bakalan berproses. Nah, kita tuh butuh orang-orang yang kayak gitu di tim kita gitu kan, orang-orang yang mau sabar berproses. Jadi bank namanya kalau udah ada sekarang di upgrade, di spesifikasiin dulu. Cari orang-orang yang memang dia apa ya, suka jalan-jalan. Kita tawarin nih peluang Oriflame ada loh jalan-jalan gratis. Terus ada orang yang kerjanya kantoran, kita tawarin nih di Oriflame tuh ada loh jenjang karirnya. Tanpa harus kamu datang ke kantor, tapi kamu tetap bisa punya jenjang karir. Bisa jadi manajer, bisa jadi director, bisa jadi diamond gitu, bahkan bisa jadi presiden gitu kan, asal kamu mau nih ngebangun bisnis masa tua kamu dari sekarang. Nah, dari step ke pertama dan kedua tadi gitu ya, sekarang kita akan masuk step ketiga teman-teman. Nah, step ketiga ini apa sih gitu ya? Step ketiga ini adalah action di balik layarnya kamu. Apaan tuh action di balik layar? Nih, aku kasih tahu ya, tapi aku mau ngeblending dulu. Sumpah ini itu enak banget loh ngeblending pakai face stylernya The One ya. Tuh. Edul banget. Nanti kita lihat caranya aku ngeblender ya. Jadi untuk step yang ketiga ini adalah action di balik layar. Jadi dari bank nama yang udah kamu tulis atau kamu buat, itu kamu langsung action alias kamu tawarin. Bukannya malah didiemin, tapi harus kamu tawarin ya gitu. Rekrut ya, atau cerita tentang produk dan juga peluang bisnis Oriflame sehari itu ke minimal 15 orang. Nggak usah mikirin dia bakalan mau gabung atau enggak sama kita ya.
Yang penting kita bayakin aja dulu jam terbang kita, cara kita jadi marketing secara online deh gitu di sosial media atau dari HP aja gitu kan. Jadi gak usah mikirin dulu, aduh aku udah rekrut 20 orang tapi nggak ada yang join, udah nggak apa-apa, ikhlas aja kerjanya gitu kan. Karena mungkin walaupun kita udah rekrut 20 orang, tapi kalau misalnya kita ngomongnya AEO, bletot-bletot, mini-mini gitu kan, ya orang juga nggak yakin gitu kan. Jadi teman-teman, rekrut tuh sehari 15 orang. Itu terserah ya mau diisi nawarin produknya atau mau tawarin peluang bisnisnya. Kalau aku tuh 15 tuh biasanya aku tawarin. Jadi aku jualannya itu 40% gitu ya. 60%-nya itu aku nawarin produknya Oriflame. Peluang bisnisnya Oriflame maksudnya cenah. Hidungnya langsung mancung ya, kayak ada batang gitu guys. Padahal cuma gini-gini doang. Enak banget pakai face stylernya Oriflame. Well, ini tahu nggak apa? Jadi ini tuh blush onnya Oriflame yang fenomenal itu guys. Aku nggak pakai kuas sih, jadi cuma pakai spons yang memang udah bawaan dari produknya. Udah deh aku pakai aja, karena lebih enak gitu sih, lebih nempel. Nih, Oriflame kan udah ngeluarin 3 versi ya blush on. Ada yang dari The One, terus ada juga nih yang dari face styler tadi juga. The One aja udah 2 ya dia keluarin blush on. Tapi nggak tahu kenapa aku lebih sukanya blush on Oriflame yang Jordan ini, yang bulat-bulat ini. Karena awet banget cena. Ada nggak yang udah pakai ini? Atau dari dulu kepengen banget gitu, pengen pakai ini, tapi kayaknya mahal gitu sekiranya. Sini join sama Olive ya. Nah, well, sekarang kita masuk ke tips yang keempat, yakni teman-teman tuh kalau mau nambah banyak massa di pasukannya, artinya kan harus menambah relasi dan kenalan. Nah, menambah relasi kenalan itu nggak harus secara langsung. Teman-teman bisa manfaatin sosial media kita, jadi rajin-rajin nge-add orang-orang baru atau menambahkan pertemanan sama orang-orang baru ya, baik itu di Facebook, di IG. Jadi jangan sungkan-sungkan nih untuk follow back orang atau nge-follow orang. Nah, kita follow aja tuh ya Instagramnya banyak, kayak Instagramnya keren. Yang kita lihat deh, dia dari feed Instagram aja, dia tuh kayaknya memang penggila medsos banget gitu. Nah, follow tuh orang-orang yang kayak gitu. Kalau dia masuk ke tim kita, itu kan jadi booster ya buat tim kita kayak gitu kan. Jadi follow orang-orang yang memang dia juga gila gitu di sosmed gitu. Jangan nge-follow orang yang satu nih ya, followersnya dikit, terus IG-nya juga dikunci, terus snapgramnya nggak aktif gitu. Jangan kayak gitu. Tapi lihat deh, minimal dia tuh pada saat kita follow hari itu, snapgramnya itu hidup kayak gitu kan. Atau ada snapgramnya deh gitu. Tapi kalau misalnya snapgramnya nggak aktif, nggak usah deh di follow ya kayak gitu. Nah, terus cari tahu nih pertemanan-pertemanan kita yang udah lama, misalnya kayak teman-teman SD, SMP itu kan pasti ada grupnya ya. Nah, kamu masuk deh di grup itu, terus kamu add-in atau kamu save nomor mereka satu-satu yang kamu inget-inget aja dulu, terus kamu chat deh mereka secara personal, apa kabar gitu-gitu kan, kenalin ini aku gitu kan, Olive temen SMP kamu dulu kayak gitu-gitu kan. Mereka tuh pasti bakalan kaget kenapa kira tiba-tiba mau nge-add gitu kan. Jangan dulu langsung di prospek, kasih dulu jeda maksimal tuh 1 minggu gitu kan, baru deh kamu tawarin peluangnya Oriflame. Intinya kalau kamu pengen banyak kupu-kupu yang mampir di sosial media kamu juga harus mau selain membangun taman yang indah, kamu juga harus mau nih cari kupu-kupu di luaran sana. Dengan cara apa? Mau menambah pertemanan setiap harinya, minimal 2 orang. Well, sekarang kita bakalan siap-siap masuk ke step yang kelima alias step yang terakhir. Ini dia step yang terakhir, yakni step yang kelima. Apa sih di step kelima ini? Step yang kelima ini teman-teman silakan lakukan dari step yang pertama sampai step yang keempat ini secara rutin alias secara konsisten. Karena tips apapun yang diberikan kalau kita ngelakuinnya hanya bolong-bolong alias kita ngelakuinnya itu kayak baru 1 kali 2 kali terus nggak ada efek, udahnya langsung nyerah gitu kan ya, ya nggak akan
bakalan ngefek apa-apa gitu. Makin jauh kita ketemu sama tim pebisnis yang ada di tim kita. Tapi saranku, walaupun teman-teman belum punya tim pebisnis, bukan berarti teman-teman itu nggak bisa menemukan ya. Karena kalau teman-teman belum jadi senior manager gitu kan, yang mesti jadi tim pebisnis itu adalah diri sendiri dulu gitu kan. Gak apa-apa kita punya tim penjual gitu kan, yang penting kitanya ini bisa jadi core team sama upline-nya kita kayak gitu. Karena kalau untuk jadi senior manager itu sebenarnya hanya butuh satu core team, yaitu diri kita sendiri. Sisanya ya itu nggak apa-apa kita kumpulin tim penjual sebanyak-banyaknya, seperti itu. Lakukan 5 tips tadi yang aku sampaikan di video ini teman-teman, adalah memperindah brandingan kamu, bikin keren brandingan kamu. Kamu bisa ceritain prosesnya, kamu bisa ceritain cara kamu melakukan pekerjaan ini, dan kamu bisa ceritain hasil yang kamu dapat. Yang kedua gitu ya, atau yang kedua nih gitu ya, silakan kamu perbanyak bank nama kamu, dan pastiin bank nama ini kamu spesifikasi yang aku kasih tahu tadi ya secara detail gitu kan. Terus yang ketiga, mau menambah pertemanan baru gitu kan. Terus yang ketiga gitu ya, rekrut minimal sehari itu 15 orang, itu bisa dicampur, bisa jualan dan juga nawarin peluang bisnisnya yang ada di Oriflame ini. Terus yang keempat, jangan segan-segan untuk menambah pertemanan baru di sosial media ya. Dan yang terakhir, lakuin semua hal ini secara konsisten. Teman, gak kerasa gitu ya, kita udah ngobrol panjang lebar. Jangan lupa untuk follow Instagram aku di @oliviamc gitu kan. Dan juga jangan lupa subscribe YouTube aku, biar aku makin semangat untuk membangun channel dan berbagi tips membangun bisnis Oriflame. Well teman-teman, selamat menjalankan ibadah puasa, sukses terus jaringannya gitu ya. Dan ketemu nanti di sale ya, amin ya robbal alamin. Kita doain sama-sama sukses di Oriflame, bye.